Korea misalnya, nggak mau pakai pakai hukum Indonesia, kita mau yang netral yang bisa mengakomodir itu. Itu tidak bisa dilakukan di litigasi. Bagaimana dengan arbitrase? Apa sih arbitrase itu? Kalau secara undang-undang, arbitrase itu adalah cara penyelesaian sengketa perdata. Saya kasih garis garis bawah perdatanya, di luar peradilan umum. Tadi kita lihat konsep adjudikasi dan non adjudikasinya yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Harus ada perjanjiannya dan yang harus dibuat secara tertulis. Kalau secara hukum kita melihat perjanjian ada sih yang nggak dibuat secara tertulis dan itu boleh-boleh saja. Tapi dalam arbitrase harus dalam bentuk kontrak. Kontrak itu perjanjian yang dibuat secara tulis. Nah, sengketa apa saja yang boleh dilakukan di arbitrase? Untuk di Indonesia, baru terbatas pada sengketa perdagangan yang haknya sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yang bersengketa dan tidak dapat untuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian. Jadi kalau untuk pidana, kita nggak bisa masuk ke arbitrase. Untuk sengketa-sengketa yang masuk ke ranah publik, kayak pajak, kita nggak bisa masuk ke arbitrase. Ini salah satu pembatasan. Biarpun di beberapa negara, kemudian ada juga arbitrase itu. Yang kita bahas saat ini ada arbitrase untuk bisnis. Dalam hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, dalam undang-undangnya juga dibahas tentang arbitrase untuk hubungan industrial. Tapi sampai saat ini belum ada untuk realisasinya. Nah, mengapa arbitrase kemudian banyak dipilih? Kalau di pengadilan Bapak dan Ibu, Indonesia tuh masuk pengadilan yang paling terbuka. Bahkan kita bisa nonton sidang dari televisi. Kalau kasusnya mencuat, semuanya bisa nonton. Bayangkan kalau itu masuk dalam sengketa bisnis. Apa yang terjadi untuk perusahaan yang belum tentu benar, belum tentu salah, tiba-tiba kemudian karena di-blow up, ini masuk dalam satu ranah yang nama baiknya dipertaruhkan. Makanya aspek kerahasiaan dalam arbitrase itu dipilih karena banyak kasus-kasus yang sensitif, yang akhirnya justru mengundang pihak ketiga untuk masuk intervensi, malah nggak selesai-selesai. Dan kemudian reputasi perusahaan juga dipertaruhkan di sana. Jadi kalau dalam sidang pengadilan kita akan melihat hakim membuka sidang, dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi dalam arbitrase, dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Tidak sembarang pihak boleh masuk dalam arbitrase, bahkan komisaris. Jadi hanya pihak-pihak yang bersengketa yang secara hukum. Jadi kita mesti lihat ADART-nya siapa yang punya kewenangan secara hukum untuk masuk ke sana. Ini aspek kerahasiaan, confidentiality di arbitrase. Biarpun demikian, di arbitrase prosesnya fleksibel. Kalau tadi yang kita ceritakan nih, ada banyak pihak-pihak yang masuk dalam proses yang kadang bisa jadi dari berbagai negara, kemudian mau pilih hukum yang mana? Kalau kita masuk pengadilan, maka perdata harus masuk dalam hukum acara perdata Indonesia. Nggak bisa mengakomodir lain. Tapi di dalam arbitrase, pilihan hukum menjadi fleksibel. Ini di Lampung nih, ini di Palembang, ini di Bandung. Di mana mau tempat untuk persidangan? Apakah harus kemudian di daerah itu? Para pihak boleh sepakat. Boleh menentukan di mana tempat persidangan, tempat pemeriksaan akan dilakukan. Kemudian prosedurnya juga. Ini membuat arbitrase menjadi fleksibel untuk para pelaku bisnis. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu kita cerita tentang kepercayaan. Di arbitrase, arbiternya boleh dipilih oleh para pihak. Biarpun kalau memilih arbitrase, tidak berarti kemudian sama kayak advokat, berarti harus membela. Mengapa kita memilih arbiter? Kita pilih arbiter yang pemikirannya, expertnya, keahliannya,
itu sesuai dengan bidang yang disengketakan. Jadi ada kepercayaan yang terbentuk di sana bahwa kita menunjuk pihak, menunjuk ahli yang tepat untuk menyelesaikan sengketa gitu. Nah, beda tadi dengan mediasi atau penyelesaian yang non adjudikasi, kepastian hukum ini juga menjadi salah satu karakteristik yang dinilai menjadi kelebihan. Jadi, putusan arbitrase itu final dan mengikat. Kalau sudah ada perjanjian tentang klausul arbitrase dalam kontraknya, maka PN, Pengadilan Negeri, tidak berhak untuk memeriksanya. Masuknya dalam kompetensi absolut. Tidak ada banding, tidak ada upaya hukum lain. Kecuali kalau nanti kita bicara tentang pembatalan ya. Pembatalan itu pun spesifik sekali alasan-alasannya di sana. Dan Bapak dan Ibu, kita melihat kalau kita masuk ke pengadilan, biarpun sekarang pengadilan berbenah dan cepat cepat sekali untuk penyelesaian masalah, tapi tetap saja di pengadilan negeri masih butuh waktu sekitar 5 bulan. Kalau kita masuk lagi di banding masih perlu lagi waktu paling cepat 3 bulan. Kasasi paling cepat 3 bulan. Dan kita lihat tadi dari data MA sebegitu banyak penumpukan perkara yang terjadi. Nah, di arbitrase kita lihat di rule prosedur bani maksimal 180 hari. Dan para pihak kalau di luar itu mau menyepakati sendiri untuk waktu arbitrasenya pun juga dimungkinkan. Mungkin, dinilai sederhana, kalau di bani lebih dari 80%, 90% sengketa itu selesai di bawah 180 hari. Nah, yang terakhir, waktu kita masuk di litigasi, seringkali murah, biaya murah, tapi akhirnya banyak sekali biaya-biaya lain yang kemudian jadi tidak terukur. Di arbitrase tidak ada biaya lain kecuali biaya yang telah tercantum. Jadi mahal, murah itu relatif. Tapi kita bicara tentang efisiensi biaya yang terukur. Nah, mengapa arbitrase? Mengapa arbitrase? Sekarang globalisasi dan era teknologi katanya. Tadi udah diceritakan, di era seperti ini semuanya butuh cepat. Di era seperti ini, investasi itu masuk dari beragam negara, masuk dari beragam sumber. Bahkan BUMN sendiri, badan usaha milik negara di Indonesia, itu sahamnya tidak hanya dimiliki oleh negara. Udah banyak lagi masuk untuk yang investor-investor lain di sana. Nah, dari hasil riset, sekitar 90% dari perjanjian internasional klausul penyelesaian sengketanya, kalau kita bicara klausul, kita bicara pasal atau perjanjian penyelesaian sengketanya, kalau dia dipisahkan dari perjanjian pokok, itu berisikan tentang penyelesaian sengketanya melalui arbitrase. Putusan arbitrase itu juga sudah diakui di 166 negara, termasuk Indonesia juga meratifikasinya. Ini mengapa penting? Karena kalau tidak meratifikasi, jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau nanti dalam perselisihan, pilih negara yang meratifikasi konvensi New York. Kalau tidak akan terjadi kesulitan di dalam eksekusi putusannya. Kalau di bani atau di arbitrase kita, dari data juga nggak perlu khawatir untuk eksekusi. Karena di bani, data bani, 80% nggak pakai eksekusi. Jadi para pihak melakukannya secara sukarela. Dan di bani sendiri, perkara bani dalam 1 dekade terakhir tuh naik sampai 300%. Jadi arbitrase menjadi model penyelesaian sengketa yang makin dipilih. Ini Pak Bambang, Pak Bambang selamat siang. Terima kasih berkenan hadir. Pak Bambang sering mengingatkan kita, kita sama-sama nulis tentang urgensi memahami arbitrase. Para politik hukum bisnis di Indonesia sekarang itu memuat undang-undang, dalam undang-undangnya itu memuat tentang mekanisme penyelesaian sengketa tidak lagi diarahkan ke pengadilan. Yang jelas undang-undang konstruksi. Tapi kita juga melihat tentang undang-undang rahasia dagang dan banyak lagi undang-undang yang Bapak dan Ibu bisa baca di sini. Jadi
arah politik hukum bisnis di Indonesia lebih mengarahkan saat ini kepada proses arbitrase. Nah, ini terima kasih Pak Bambang yang selalu terus mengingatkan tentang ini nih. Nah, pintu masuk kalau kita cerita tentang arbitrase, pintu masuknya dari mana? Pintu masuk arbitrase itu adalah tentang klausula. Jadi kita lihat dulu pada arbitrase, klausulanya mengacu kemana? Biasanya kalau di dalam perjanjian, dalam kontrak, kita akan melihat jika tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan melalui pengadilan. Nah, klausul arbitrase bicara akan diselesaikan melalui arbitrase. Misalnya mana? Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau misalnya mau ke negara tertentu. Kan suka dibilang no arbitration without agreement, karena perjanjian itu merupakan pintu masuk dari arbitrase. Setelah perjanjian kita lihat, maka kita boleh memilih jenis arbitrasenya. Ad hoc. Ad hoc ini juga saat ini banyak dilirik, kemudian banyak dipertimbangkan selain arbitrase institusional. Arbitrase di dalam lembaga seperti BANI, kemudian Badapsti, sekarang juga ada lembaga arbitrase penyelesaian sengketa khusus untuk yang sektor jasa keuangan. Syariah, penanaman modal, bahkan olahraga pun mereka punya lembaganya. Tapi di luar itu, kalau Bapak dan Ibu dipercaya oleh para pihak untuk memutus perkara, maka Bapak dan Ibu bisa disebut sebagai arbiter ad hoc. Nah, arbiter ad hoc ini sekarang dimungkinkan dan banyak sekali bisa menjadi peluang. Banyak sekali bisa menjadi peluang. Mengapa? Arbiter tidak harus selalu dari latar belakang hukum. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Karena ini kalau kita cerita tentang sengketa sustainability, ke depan ini akan semakin banyak. Karena perusahaan-perusahaan, para pelaku bisnis sekarang sudah sadar atau bukan hanya sadar, kalau yang nggak mau sadar pun juga dituntut untuk melaksanakan sustainability. Butuh banyak ahli yang terkait dengan ini. Satu catatan, mengapa arbitrase tadi saya kemukakan 80% itu diselesaikan tanpa eksekusi. Diselesaikan dengan kehendak baik para pihak. Dalam arbitrase, kita kenal dengan hybrid arbitration. Jadi, dalam proses pemeriksaan, itu negosiasi, mediasi, digabungkan dalam satu konsep dengan arbitrase. Kalau di pengadilan, setelah mediasi, pemeriksaan perkara dijalankan sesuai dengan proses hukum, jadi diambilkan putusan oleh hakim. Tapi dalam arbitrase, di setiap proses kalau para pihak mau melakukan upaya damai, itu bisa. Bahkan saat mediasi sudah selesai dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan, itu dimungkinkan. Jadi, para arbiter akan wajib atau selalu atau sering atau punya tanggung jawab moral untuk bertanya pada para pihak saat membuka persidangan. Bapak dan Ibu para pihak gimana nih? Sudah ada upaya untuk melakukan perundingan? Upaya perundingan dan niat baik ini dikemukakan dalam setiap buka sidang. Jadi kalau nggak bisa mediasi, diingatkan ada upaya negosiasi di sana. Hybrid arbitration ini menjadi salah satu kunci mengapa dalam arbitrase penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cepat. Nah, dalam proses persidangan, mengapa juga bisa cepat dalam arbitrase? Kalau di litigasi, pembacaan gugatan, para pihak hadir. Kemudian tunda lagi. Baca gugatan hanya sekian menit, kemudian kalau ada pihak nggak datang, kemudian ditunda. Kemudian nanti jawab-menjawab, replik, duplik pun jawaban, replik, duplik, semuanya para pihak harus hadir. Berapa banyak cost yang kemudian muncul pada waktu hadir di persidangan yang hanya cuma sekian menit untuk membacakan jawaban, replik, duplik, atau jawab-menjawab. Kita tidak hanya bicara tentang cost di sini.
pada saat kita hidupkan mesin kendaraan, kita berjalan, itu otomatis karbon, CO2 itu juga dihasilkan dari kendaraan yang kita gunakan. Pada saat proses hadir, proses berkendaraan, proses menuju tempat persidangan ini dihilangkan, dengan segitu banyak perkara yang muncul saat ini, kita bisa hitung, kita bisa prediksi berapa CO2 yang kemudian bisa dikurangi. Jadi bicara penghematan, bicara pemangkasan untuk hadir dalam persidangan, itu bukan bicara tentang efisiensi cost, tapi kita juga bicara tentang jejak karbon. Bagaimana kita bisa lebih ramah lingkungan dalam persidangan. Dan kemarin Bani baru juga meluncurkan penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution. Nah, ini juga akan membantu penyelesaian sengketa bisa lebih ramah lingkungan. Kalau kita lihat dalam prosesnya, pada saat kemudian para pihak menyampaikan permohonan ke arbitrase ke Bani, maka semuanya dilakukan pemeriksaan, kemudian masuk dalam pemeriksaan persidangan, kemudian tidak perlu dihadiri untuk penyampaian permohonan, tidak perlu dihadiri untuk penyampaian jawaban, tidak perlu dihadiri untuk replik, duplik. Jadi pihak nanti akan datang dalam proses klarifikasi. Nah, klarifikasi itu adalah proses di mana para pihak kemudian menyampaikan penjelasan yang membuat para arbiter dan pihak yang lain lebih paham terhadap esensi dari permasalahan. Ini juga tidak ada di pengadilan. Pengadilan biasanya masuk langsung dalam pembuktian. Jadi dalam proses klarifikasi ini boleh dilakukan dengan presentasi, boleh dilakukan secara langsung, tapi ini para pihak langsung yang kemudian menyampaikan di depan persidangan sebenarnya poin pokoknya itu apa. Kadang-kadang bisa ditemukan setelah persidangan, ternyata nih untuk biaya ini kami setuju deh nggak usah dibahas lebih lanjut. Bisa ditemukan seperti itu. Ini skema yang ditampilkan di layar, ini adalah skema tentang bagaimana proses arbitrase dijalankan. Skema administratifnya di sini juga lengkap disampaikan. Kemudian bagaimana kemudian proses persidangan. Nah, setelah jawab-menjawab, setelah klarifikasi, berikutnya tinggal pemeriksaan saksi. Apakah ada ahli, apakah ada saksi fakta di sana, kemudian kesimpulan. Kesimpulan juga nggak perlu hadir. Jadi hadir persidangan berikutnya, putusan. Ini membuat arbitrase menjadi sangat efisien dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana kaitannya arbitrase dalam sustainability? Kayaknya kalau dari penjelasan tadi udah bisa terbayang ya, apa saja yang bisa menjadi bahan pertimbangan pada waktu kita bicara tentang arbitrase. Ada pertanyaan atau ada pernyataan sampai di sini tentang proses arbitrase? Bapak dan Ibu silakan kalau ada bahan diskusi boleh disampaikan langsung. Arbitrase mengapa menarik untuk dibahas? Dengan sifat yang tertutupnya, sifat yang confidential, ini membuat banyak pihak yang tidak tahu bagaimana sih caranya atau bagaimana prosesnya. Makanya di IRB itu Institut Arbiter Indonesia yang didirikan, diinisiasi oleh para pengurus BANI, itu dibuka kesempatan untuk belajar baik sebagai pihak, jadi kalau mau beracara sebagai pihak maupun sebagai arbiter, juga termasuk nanti ada uji kompetensinya. Kalau belum ada pertanyaan, masih tertarik untuk mendengar penjelasannya, kita akan masuk dalam kajian berikut. Apa Belum tadi, sih Bu. peran arbitrase atau bagaimana peran arbitrase? Iya, Pak David. Ya, Ya, Pak Bu, David silakan. tertarik nih, Bu. Ya. Memang kami ini sebagai bisa dibilang menuju expert lah, Bu, ya, untuk sustainability. Diawali disertasi saya mengenai sustainability untuk bangunan ramah lingkungan, Bu, green building. Saat itu didapat
bahwa kendalanya adalah legal enforcement yang tidak berjalan. Meskipun kita sudah mempunyai undang-undang lingkungan hidup, Permen PUPR, dan di DKI pun ada namanya Green Design atau Pergub mengenai bangunan hijau. Nah, untuk hal ini, Bu, kami juga sudah mendalami untuk sustainability reporting, assurer, dan spesialis. Namun itu hanya sebagai kesannya untuk follow aja, Bu, ya, untuk mengikuti, ya, untuk patuh, ya. Jadi kepatuhan itu kan tergantung manusianya, Bu, ya. Ya, kepatuhan yang kita lakukan sebagai assurance dan rating itu, apakah company ini follow atau enggak, kita buat rating. Namun tujuan akhirnya kan tidak itu, Bu. Kita harus menyelamatkan bumi ini, masyarakat, dan lingkungan, bahkan company melakukan sustainability atau triple bottom line. Nah, untuk hal itu, Bu, supaya kita bisa lebih lagi memberikan suggestion, ya, tidak hanya sebagai orang yang melakukan sebagai kepatuhan, ya, kita juga bisa ngomongkan dalam dasar hukum, gitu loh. Apakah kita harus masuk di situ, Bu? Ya, misalnya, ya, suatu hari kita bisa mengatakan sebagai saksi ahli bahwa company ini tidak follow karena apa, gitu loh. Dan kita bisa berargumen tidak dalam uh, kemampuan kita sebagai orang akuntan atau ekonomi. Lu nggak untung lu, nih hitungannya begini. Lihat, kamu untung tapi sebenarnya nggak untung secara makro. Banyak masyarakat yang sakit, ya, banyak yang kena banjir. Tapi kan hanya itu, Bu. Tidak bisa mengatakan ini salah, Pak. Ya, hukumnya ini, gitu loh. Nah, jadi kembali, Bu, ilmu ini kan berjalan terus, ya, learning by doing, ya. Nah, mohon Ibu nih, apakah Ibu seperti saya backgroundnya ekonomi dan nyebrang ke hukum supaya lebih lengkap ilmunya dan memberikan masukan untuk pelaksanaan ilmunya baik. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Pak David, ini dalam sekali pertanyaannya. Kayaknya gampang tapi susah dijawabnya. Bu, kalau kita kepatuhan kan gatal, Bu, kita bukan eksekutor. Iya, Itu kan Bapak, setengah-setengah itu, Bu. Kalau iya, menjadi pelaku itu setengah namanya, Bu. iya. Bapak kalau saya kebalik Bapak, saya background awalnya hukum, kemudian saya nyebrang ke manajemen. Karena saya percaya ada banyak masalah yang bisa diselesaikan secara hukum, tapi tidak semuanya. Jadi saya balikan dengan Pak David. Hukum dulu baru nyebrang ke manajemen. Bapak kalau kait dengan penegakan hukum lingkungan, secara internasional sih kita udah lihat banyak kasus-kasus yang bisa ditegakkan, Pak. Jadi kita melihat case Belanda waktu itu, waktu mereka mendapatkan gugatan untuk emisi karbonnya. Kemudian kita juga lihat, boleh dilihat ada banyak kasus yang secara internasional untuk penegakan hukumnya bisa dilakukan. Tapi kalau bicara yang tadi Pak David sampaikan, pada umumnya, iya Pak, banyak di kita yang merasakan sama seperti yang Pak David rasakan. Di awal sih cerita tentang, oh ini cuma formalitas ya. Kemudian gimana kemudian bisa dijalankan itu bukan hanya sekedar aspek formal. Nah ini kita bicara culture, kita bicara budaya. Budaya tidak terbentuk dalam sekejap. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan melalui penegakan hukum, melalui punishment. Jadi kita pressure kalau nggak jalankan, sanksinya ini loh. Tapi tidak semua aspek kita bisa lakukan seperti itu. Makanya biasanya kalau dengan teman-teman kita akan melihat apa sih kepentingannya buat kita untuk jalankan ini. Mengapa sustainability penting dan harus dijalankan? Kadang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi kalau misalnya kayak kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang di pertanian, pakai pupuk apa? Pupuk kimia, berapa banyak persentasenya? Udah lari belum ke organik? Udah ganti belum? Sebagian udah sadar, kenapa? Pada saat bicara kepentingan, ini tanah kemudian dikasih pupuk kimia terus-menerus, pada akhirnya jadi tidak subur. Waktu tidak subur, kepentingan mereka sendiri yang kemudian terusik di sana.
Nah, bicara kepentingan, jadi selain tadi bicara hukum, kemudian, mengajak mereka untuk tahu apa sih kepentingan jalankan ini, apa, itu juga menjadi penting. Dan yang ketiga, kenapa tadi kita cerita spek hukum juga diperlukan untuk memberikan legalitas, memberikan insentif. Para pelaku bisnis senang tuh kalau biasanya ini dapat pengurangan pajak, ini dapat kemudahan. Ini, kalau sekarang pemerintah lagi giat memberikan kelonggaran atau memberikan dispensasi untuk mobil-mobil yang pakai platnya biru, mobil-mobil listrik untuk pengurangan emisi. Jadi, satu perubahan perilaku penting, Bapak. Yang kedua penegakan hukum, penting. Jadi bukan hanya pengawasan, tapi bukan hanya penegakan hukum, kita ngajak bicara tentang aspek kepentingan. Kemudian yang ketiga, bukan hanya kepentingan, tapi kita, bukan hanya memberikan punishment, tapi kita juga memberikan reward. Tapi saya setuju dengan Pak David, karena kita bicara merubah sikap, merubah budaya, merubah culture, kadang-kadang prosesnya bisa, lama. Mengapa kita perlukan hukum untuk di awal sebelum masyarakat ini, sadar tentang itu. Nah, cerita tentang hukum ini Bapak, kita tidak hanya bicara tentang undang-undang atau aspek yang general, tapi kita juga bisa melakukannya melalui upaya-upaya di dalam perjanjian. Nah, kita lihat setelah pembahasan ini ya Pak David ya. Nanti coba kasih masukan apakah pembahasan berikut ini juga bisa menjawab kegalauan kita bersama tadi yang Pak David sampaikan ya. Bu, boleh Nah, kita sedikit lagi, lihat Bu. boleh Jadi Bapak. gini, Bu, mungkin teman-teman juga merasa, Bu, ya, bahwa kami ini sebenarnya belum belum totality, Bu. Ya, only compliance, Bu, not eksekutor. Ya, ini disampaikan oleh salah satu bos saya, Pak. Lu di situ fit, lu cuma compliance lu. Ternyata korporasi sukanya eksekutor, Bu. Itu loh. Kalau compliance kan berarti you not follow, ya. Berarti ini ratingnya. Kalau eksekutor ini tidak bagus, ini begini gitu loh. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau edukasi, Bu, yang bilang ibu perilaku, kita kan harus juga memberikan knowledge, Bu, pada mereka. Nggak bener loh ini. Artinya ini, hati-hati, undang-undang mengatakan beginian. Saat nanti jalan, you bisa kena. Nah, itu kan tapi yang kita ngomong kan sebagai orang ekonom, Bu. Nah, kembali, Bu, ya. Mohon saran juga, Bu, apabila ibu bilang Komitmen terhadap keberlanjutan